Oke, sekarang kita masuk ke sub pokok bahasan terakhir dari pokok bahasan ruang vektor, yaitu tentang rank dan nulitas. Oke. Sebagai pengenalan kita kenali dulu yang namanya empat ruang matriks dasar ya, empat ruang matriks dasar ya. Anggap suatu matriks A memiliki suatu transpos ya, maka akan ada 6 ruang vektor ya. Yang pertama kita tahu matriks A punya ruang baris A, kemudian dia juga punya ruang kolom A dan ruang kosong A ya. Silakan direview materi sebelumnya tentang ruang baris, ruang kolom dan ruang kosong A. Kemudian kalau kita transpose, maka kita akan dapat yang namanya ruang baris A transpose dan ruang kolom A transpose dan ruang kosong A transpose. Ya. Namun kita tahu bahwa ruang baris A akan sama dengan ruang kolom A transpose, atau ruang kolom A itu sendiri juga akan sama dengan ruang baris A transpose, karena kolom ketika ditranspos menjadi baris, baris ketika ditranspos menjadi kolom. Maka dengan mengeliminasi ini, karena dia sama, maka akan ada 4 ruang matriks dasar yang menarik, yaitu ruang baris A yang sama dengan ruang kolom A transpos, ruang kolom A yang sama dengan ruang baris A transpos, dan ruang kosong A serta ruang kosong A transpos. Oke, nah untuk ruang kosong ini kenapa berbeda ya? Karena kita tahu kalau dia dimensinya itu misalnya n sampai dengan m ya, maka dimensinya tuh m kali n. Ya, kalau kita ini matriks A, maka ruang kosongnya itu akan tergantung dari dimensi m atau n, sementara transpos itu akan merupakan kebalikannya. Teorema 561 yang menyatakan bahwa jika A adalah sebarang matriks, maka ruang baris dan ruang kolom dari A mempunyai dimensi yang sama. Oke, jadi untuk review kita misalnya ada satu matriks ya, matriks dalam bentuk echelon baris ya, misalnya kita punya 1 sekian sekian sekian, kemudian 01 sekian sekian sekian, kemudian 0001 sekian, kemudian yang terakhir kita punya 000 sekian 1 gitu ya. Kita punya. Nah, maka ruang baris, dimensi dari ruang baris itu adalah jumlah dari basisnya. Jadi ruang baris berapa basisnya yang mempunyai satu utama atau leading one ya. Misal di sini dimensinya adalah dimensi ruang baris ditentukan oleh jumlah basis ruang baris ya, ruang baris. Oke. Itu berapa? 4. Nah, sama halnya dengan dimensi ruang kolom itu juga 4, karena satu utamanya juga 4, karena ini basisnya yang memiliki satu utama, sementara basis untuk ruang baris yang memiliki satu utama, maka dimensinya sama. Ruang baris dan ruang kolom dari A mempunyai dimensi yang sama. Lalu kita masuk ke yang namanya peringkat. Apa itu peringkat ya? Adalah suatu dimensi bersama dari ruang baris dan ruang kolom ya. Jadi peringkat itu atau rank itu adalah dimensi ruang baris atau ruang kolom ya, kolom yang ditentukan oleh jumlah satu utama dalam bentuk echelon baris. Oke. Nah, sementara nulitas atau kekosongan atau kita sebut nullity adalah dimensi dari ruang kosong suatu matriks A. Jadi kalau kita punya matriks A ya, AX sama dengan 0, kemudian kita cari solusinya. Kemudian dari solusi ini kita dapat basis ya. Sebagai review bentuknya itu nanti mungkin S matriks bla 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 tambah T matriks bla 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 ya. Nah, ini adalah basis-basis yang membentuk
ruang kosong. Maka dimensinya ini disebut dengan nullity ya. Dimensinya disebut dengan nullity ya, atau kekosongan atau nullitas. Nah, jika A adalah sembarang matriks, maka rank dari A akan sama dengan rank dari A transpose ya. Karena ruang baris ya, ruang baris A itu akan sama dengan ruang kolom dari A transpose ya, dan sebaliknya. Jadi rank dari A akan sama dengan rank dari A transpose ya. Teorema 563, jika A adalah sebarang matriks M kali N ya, M kali N ya, ini jumlah baris, ini jumlah kolom ya, maka rank ditambah nullitas itu akan sama dengan jumlah kolom ya. Jadi dimensinya, kalau dia N kali N ya jumlahnya N, atau 4 kali 4 maka total dari rank ya, rank plus nullitas itu akan sama dengan 4. Kalau misalnya dia matriksnya 3 kali 5, maka jumlah rank dan nullitas itu akan sama dengan 5. Teorema 564, jika A adalah matriks sembarang M kali N, rank dari A adalah jumlah peubah utama leading variable dalam solusi AX sama dengan 0. Jadi peubah utama ini kalau misalnya kita punya X1, X2, X3, X4, yang disebut dengan peubah utama itu adalah kalau kita bentuk dia menjadi sistem persamaan linear homogen ya. Dengan kita punya matriks A di sini, matriks A. Ya, kita punya matriks A. Nah, kalau kita reduksi dia menjadi bentuk echelon baris ya, leading variable itu ya yang proporsional dengan satu utamanya dia ya. Gimana misalnya ini ya. Ini kan X1 ya. Kemudian kolom ini padanan X2, kolom ini padanan X3, kolom ini padanan X4 gitu ya. X4. Nah, tapi X3 ini dia nggak punya satu utama ya, nggak punya satu utama. Maka dia bukan leading variable. Jadi leading variable itu yang punya satu utama. Nah, sisanya apa? Ya, sisanya itu disebut dengan parameter. Jadi kalau dia nggak punya satu utama, maka dia akan menjadi parametrik kan, parametrik dia akan jadi parametrik, bisa jadi S atau T ya, atau mungkin R ya, dia akan jadi parametrik. Nah, itu yang disebut dengan nullitas, adalah jumlah parametrik. Jadi kalau kita jumlahkan, ini tadi cuma ada 3, kemudian yang parametrik ada 1, maka 3 tambah 1 4, maka akan sama jumlahnya dengan jumlah kolom ya. Nih, kita akan sama dengan jumlah kolom. Total dari keduanya akan sama dengan jumlah kolom. Oke. Kita juga bisa menentukan nilai maksimum dari peringkat rank ya, jika matriks A adalah M kali M ya, misalnya 3 kali 3, 4 kali 5 atau 10 kali 20 ya, maka rank itu tidak akan lebih besar dari minimum di antara keduanya. Jadi kalau misalnya matriksnya 3 kali 3, maka jumlah rank maksimum itu adalah 3. Kalau misalnya matriksnya 4 kali 5, maka jumlah rank maksimum itu adalah 4. Ya. Dia minimum M dan N. Jadi kalau ini 4, ini 5, maka yang minimum kan 4. Maka dia tidak akan lebih besar dari 4. Ya. Maksimum dia nilainya 4. Kalau misalnya dia 10 kali 20, maka nilai rank itu maksimum adalah 10. Ya. Yang dipakai bukan, karena kita nyari minimumnya di sini. Oke. Jadi dia pasti lebih kecil atau sama dengan nilai minimum dari dimensinya. Oke, ini juga ada beberapa ketentuan yang nggak perlu dihafal tapi kalian cukup pahami. Kalau dimensi ruang baris itu atau rank itu adalah R ya, akan sama dengan dimensi ruang kolom, maka ruang kosong A itu akan sama dengan N, dan A transpose itu akan sama dengan M minus R ya. Kalau ini N minus R dan ini M. Karena kalau ketika kita transpose yang tadinya ini baris akan menjadi kolom ya kan, maka dimensi ruang kosongnya itu adalah jumlah kolom dikurangi dengan rank-nya dia.
Teorema 565 mengenai sistem persamaan linear. Kalau kita punya AX sama dengan B, ya, dia M persamaan, ya, dan N peubah. Ya, M persamaan ini jumlah baris, dan N peubah ini jumlah kolom. Maka pernyataan-pernyataan berikut ini ekuivalen. AX, kalau dia konsisten, ya artinya dia punya solusi, maka sudah pasti B berada ruang kolom A, ya. Ini sudah kita diskusikan sebelumnya. Dan matriks koefisien A serta matriks yang diperbanyak A, B memiliki rank yang sama. Ya, ini make sense karena yang kita lihat adalah satu utamanya dia. Oke, 1 0 0 0 ya. 0 1 sekian, 0 0 0 1. Nah, kalau kita punya 0 0 0 ya, baris 0 gitu kan. Kemudian kita punya B 2 3 4 5 ya. Nah, ini kan dia udah dimensi udah berbeda karena kita udah nggak melihat lagi baris yang terakhir ini. Maka matriks koefisiennya dia ya akan memiliki dimensi atau rank yang sama dengan matriks yang diperbanyak. Karena kan untuk menentukan rank kita lihat satu utamanya, ya, satu utama. Jadi walaupun dia diperbanyak ya satu utamanya jumlahnya tetap. Berikutnya ada contoh 54 ya. Cari rank dan nulitas dari matriks berikut ya. Ini matriksnya. Kita punya matriksnya, kemudian kita bisa cari bentuk eselon baris ya, eselon baris. Jadi kita punya satu utama ya. Maka ranknya berapa? Ranknya 2 karena satu utamanya ada 2. Nah, untuk nulitasnya berapa? Ya kita lihat aja kolomnya 1 2 3 4 5 6 ya. Kolom 6 ya. Atau ini N, nilai N-nya 6, maka nulitas itu adalah 6 dikurang 2 ya. Ini dikurang 2, dikurang dengan ranknya. Maka sama dengan 4. Atau kita bisa cari dengan solusi dari AX sama dengan 0 ya. Ketika mencari solusi dari AX sama dengan 0, maka kita akan dapat bentuknya seperti ini. X1 sampai X6, R sekian, tambah S sekian, tambah T sekian, tambah U sekian. Nah, kita akan dapat 4 basis ya. 4 basis yang mana jumlah dari basis ini menentukan ya, jumlah vektor basis ini menentukan nilai nulitasnya dia 4 ya, sama dengan 4. Oke, itu tentang rank dan nulitas. Jadi cukup sederhana, hanya kalian harus memahami perbedaannya antara rank, nulitas, ruang kolom dan ruang baris serta ruang kosong antara matriks A dengan transposnya. Dan ini beberapa pernyataan ekuivalen, lanjutan dari yang sebelumnya ya. Kalau kalian lihat ini beberapa pernyataan, kemudian ada beberapa tambahan itu mengenai vektor kolom, kemudian ada vektor baris, rank, nulitas, ya kan, ortogonal, komplement dan sebagainya. Oke, sekian untuk rank dan nulitas. Jadi pertanyaan yang umum itu biasanya adalah mencari rank. Yang kedua mencari nulitas, ya, nulitasnya berapa dari suatu matriks. Nah, secara keseluruhan untuk ruang vektor umum telah selesai, ya, ruang vektor umum telah selesai, ya. Kita review sedikit. Yang pertama itu adalah tentang subruang, ya, kombinasi linear, kemudian kita berbicara tentang span dan bebas linear. Kemudian yang ketiga kita bicara tentang basis, ya, basis dan dimensi. Yang keempat itu kita bicara ruang baris, ruang kolom dan ruang nol, ya, ruang kosong. Yang kelima itu kita bicara tentang rank dan nulitas. Oke, sekian untuk pokok bahasan ruang vektor umum. Selanjutnya kita akan masuk ke ruang hasil kali dalam. Terima kasih.